Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Sugianto dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad transaksi jual beli online dalam tinjauan makosid syariah dengan studi kasus pada aplikasi Shopee. Di zaman modern ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari melibatkan teknologi, sehingga aktivitas yang dulunya terkesan lebih membuang waktu, tenaga, biaya, kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Nah, salah satunya adalah dengan fasilitas layanan online yang kini telah melekat di lingkungan masyarakat. Banyak fasilitas layanan online yang tersedia di lingkungan masyarakat saat ini, seperti sarana pendaftaran online, pembayaran online, transportasi online, bahkan belanja online yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, salah satu layanan belanja online yang populer di masyarakat saat ini adalah aplikasi Shopee, di mana Shopee ini merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli online yang dapat diakses dengan mudah hanya menggunakan smartphone saja. Nah, Shopee ini didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SIA Group, sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Shopee menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk fashion, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari. Shopee ini hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi belanja online tanpa harus menggunakan perangkat komputer. Pengguna dapat mencari barang yang ingin dibeli dengan mudah dalam kolom pencarian. Selain itu, deskripsi dari tiap produk pun tersedia secara lengkap, sehingga dapat meminimalisir terjadinya barang yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Nah, ketika seorang penjual mendapatkan pesanan dari konsumen, penjual itu akan mengemas dan mengirimkan barang tersebut kepada alamat konsumen yang tertera di dalam keterangan pemesanan menggunakan jasa pengiriman barang. Namun, penjual tidak langsung menerima uang penjualan, melainkan uang pembayaran konsumen ditahan terlebih dahulu oleh pihak Shopee. Setelah barang sampai ke tangan konsumen, barulah pihak Shopee akan memberikan uang tersebut kepada penjual. Nah, sebagai seorang muslim, tentunya kita harus melakukan kajian mengenai fenomena-fenomena baru atau fenomena yang berkembang di masyarakat, di mana fenomena itu apakah sesuai dengan prinsip syariah atau bahkan malah keluar dari kaidah syariah. Namun, dalam kaidah ushul fikih sendiri, hukum dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Secara bahasa, definisi dari maqasid syariah sendiri yaitu arti dari kombinasi kedua kata, yaitu al-qawaid dan al-maqasidiyah, yang berarti membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Sedangkan secara istilah, maqasid syariah adalah tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer atau dauriyah, sekunder atau hajiat, dan tersier atau tahsiniyah itu bisa tercapai. Menurut Al-Syatibi, dijelaskan bahwa seluruh ketetapan hukum terdiri dari 5 bagian utama yang dikenal dengan ad-duriyah al-qomah. Dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan itu dapat dipertahankan, yang terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga turunan, dan menjaga harta. Mengenai akad transaksi pada aplikasi Shopee sendiri, ketika seseorang ingin membeli suatu produk menggunakan layanan belanja Shopee, setidaknya terdapat 4 pihak yang terlibat dengan beberapa macam akad. Di antaranya adalah yang pertama, akad sewa-menyewa antara perusahaan Shopee dengan penyedia layanan jasa pengiriman, antara perusahaan Shopee dengan penjual, dan antara perusahaan Shopee dengan pengguna layanan. Kemudian akad yang kedua adalah akad jual beli antara penjual dengan pengguna layanan atau customer. Dan yang ketiga adalah akad wakalah antara penjual dengan customer, di mana pihak pertama selaku perusahaan tidak dapat menjalankan roda perusahaan tanpa adanya kerjasama dengan penjual atau pihak ketiga dalam memberikan pelayanan penjualan sebaik mungkin kepada pengguna aplikasi Shopee atau pihak kedua. Jika ditinjau dari syarat-syarat dalam jual beli, maka syarat yang harus ada dan terpenuhi di dalam transaksi jual beli online diantaranya adalah yang pertama ada sigot, di mana akad di dalam jual beli online sudah menjadi keharusan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Nah, di dalam layanan belanja pada aplikasi Shopee sendiri sudah terdapat fitur chat, di mana penjual dan pembeli dapat berkomunikasi secara langsung untuk menanyakan mengenai deskripsi produk secara lanjut,
penawaran, dan kesepakatan dalam transaksi yang dilakukan. Kemudian ada al-aqid, di mana penjual dan pembeli sebagai pihak-pihak di dalam akad transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang membuka lapak di aplikasi Shopee dan dipasarkan melalui jaringan internet, sedangkan pembeli adalah pihak yang membeli barang yang telah diiklankan pada aplikasi Shopee. Dan yang ketiga adalah al-ma'qud, di mana barang yang diperjualbelikan di aplikasi Shopee keberadaannya harus dapat diterima oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan awal. Sistem transaksi yang diterapkan pada aplikasi Shopee sendiri adalah bai as-salam, karena pembayarannya yang disepakati adalah pembayaran di muka, di mana pembeli harus membayar barang yang akan dibeli terlebih dahulu, kemudian penjual akan mengemas dan mengirimkan barang yang telah dipesan kepada alamat pembeli menggunakan jasa layanan pengiriman barang dan pesanan sampai ke tangan pembeli dengan waktu yang telah disepakati. Adapun pandangan Maqasid Syariah dalam masalah dauriyah pada transaksi belanja di aplikasi Shopee diantaranya adalah yang pertama, di dalam memelihara agama, akad yang digunakan pada transaksi di aplikasi Shopee telah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, dalam memelihara jiwa, dalam aplikasi Shopee, penjual harus memelihara jiwa seperti tidak menipu pembeli, tidak merespon percakapan dengan konsumen dengan perkataan kasar, dan harus melayani konsumen dengan ramah. Kemudian dalam memelihara akal, sebagai penjual yang baik menurut syariat Islam, deskripsi produk yang diperjualbelikan haruslah sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya dan dideskripsikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kekecewaan pada konsumen. Kemudian dalam memelihara harta, sistem pembayaran pada aplikasi Shopee yang telah sesuai dengan prinsip syariah dengan adanya fitur Shopee Berkah. Dan yang terakhir atau yang kelima, dalam memelihara keturunan, para penjual pada aplikasi Shopee menjual produk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.